Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, mari pagi ini Kau yang menyiapkan setiap hati kami untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan yang menjamin setiap hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang menjadi senjata bagi setiap kami dan mengubahkan setiap kami. Tuhan, kami percaya Bapa. Mari Tuhan Roh Kudus, kami mau siapkan wadah kami, bejana kami untuk kami bisa menerima firman yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua saudara ya. Hari ini saya dapat tentang iman, ketekunan dan hikmat saudara. Saya percaya ketiga poin ini adalah tiga hal yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari kita. Iman, ketekunan, dan hikmat. Tiga hal ini yang harus kita punya untuk kita bisa menjalani hari demi hari dan untuk kita bisa tetap ada di dalam rencana Tuhan sampai nanti kita ada di garis akhir bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya tanpa mungkin ketiga hal ini dalam hidup kita, kita nggak akan punya iman yang mengimani akan setiap janji Tuhan. Dan kalau kita nggak tekun, kita nggak akan punya yang namanya ketaatan, ketekunan untuk kita menantikan semua janji dan rencana Tuhan. Dan kalau kita nggak berhikmat, mungkin kita akan hidup seperti apa yang kita mau, bukan yang Tuhan mau, saudara. Hari ini kita akan baca dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8, saudara. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dari apa yang kita baca saudara pada pagi hari ini, ada kata iman, ketekunan, dan hikmat. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Bicara tentang iman, saya percaya kita semua mengerti arti kata iman ya saudara. Iman itu adalah suatu hal yang kita punya, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau mungkin boleh saya gambarkan, kita ini kan punya otot-otot ya saudara dalam tubuh kita. Kalau orang yang suka fitness, ya kan, yang tadinya mungkin kurus, bisa jadi badannya bagus karena ototnya berkembang saudara. Dilatih sampai ototnya itu mekar dan berkembang. Ya kalau yang ini berkembangnya menggendut saudara ya, jangan. Tapi beberapa orang yang mungkin kita sama-sama tahu mereka rajin fitness, tiba-tiba badannya jadi bagus. Saya dulu punya teman saudara, kurus, krempeng, pokoknya nggak banget lah. Kurus, krempeng, hitam, maaf ya ini bukan rasis tapi itu kenyataannya. Kurus, krempeng, hitam dan istilahnya kurus banget, kayak lidi lah, kayak nggak dikasih makan gitu kan. Tapi begitu saya pisah sama dia, nggak ketemu berapa tahun, berapa bulan lalu saya ketemu sama dia, tiba-tiba badannya jadi bagus saudara. Jadi besar, bukan besar gitu tapi besar, keker, berisi, otot. Ya kan, ininya ada ototnya segala macam. Saya bilang, wah kamu kenapa bisa berubah? Ya kayak fitness. Dia berlatih supaya ototnya mengembang menjadi lebih kuat. Iman seperti otot yang harus dilatih
dilatih supaya berkembang dengan kuat. Otot dilatih berkembang dengan kuat. Jadi suatu hal yang luar biasa. Iman yang kita punya dalam kehidupan kita, laksana otot yang sedang dikembangkan di hidup setiap kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita beriman, kita diajari tentang iman. Itulah yang perlu diuji, itulah yang perlu istilahnya diasah dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat berbagai-bagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan ayat yang kedua, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila jatuh dalam berbagai pencobaan. Kadang dalam pikiran kita, masa iya sih Tuhan kita lagi dalam pencobaan, lagi dalam proses, disuruh bahagia. Kadang orang yang tidak punya iman mungkin akan berkata ini gak make sense nih. Orang lagi susah disuruh bahagia. Dalam pencobaan anggaplah ini sebuah kebahagiaan. Mungkin bisa kata kalau mungkin dia istilahnya nggak punya iman, dia nggak dekat sama Tuhan, mungkin dia bisa berkata Tuhan ini gila kali ya. Orang lagi jatuh, orang lagi susah, disuruh bahagia. Ayat ini berkata, anggaplah suatu pencobaan itu, suatu kebahagiaan, anggaplah pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan. Ketika iman kita diuji saudara, ya. Kita punya iman, kita dapat pengajaran. Gak cuma kita mendengar, menerima, stop. Tapi kita harus mendengar, menerima, dan melakukan. Dan ketika kita melakukan itu, iman sedang berjalan dalam kehidupan kita, saudara. Ketika iman kita dikembangkan melalui sebuah ujian, cobaan, proses, itu yang akan membuat kita menjadi dewasa secara rohani. Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 18 berkata, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Ayub punya story yang kita sama-sama tahu, dia mengalami semua ujian iman yang sangat dahsyat. Dia mengalami semua perjalanan iman yang sangat dahsyat. Dalam sekejap semuanya habis. Dalam sekejap dia harus mengalami yang namanya pencobaan dalam hidupnya. Tetapi ketika dia memilih untuk tetap berjalan dengan imannya kepada Tuhan, Tuhan gak tinggal diam, saudara. Meskipun dia berkata, kau datangi aku setiap pagi, kau anggap agung, kau perhatikan, tetapi kenapa kau uji setiap saat? Sahabat saya, setiap proses kehidupan gak akan pernah berhenti sampai kita nanti kembali ke surga, saudara. Dan setiap kita punya prosesnya masing-masing, punya pengalamannya masing-masing. Tetapi iman kita sama, diberikan Tuhan bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk kita percaya Tuhan tidak tinggal diam bagi setiap kita. Untuk kita percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kita. Iman dalam kehidupan kita harus terus dikembangkan. Dengan semua apa yang Tuhan izinkan terjadi, anggaplah itu kita sedang dalam ujian. Sebentar lagi anak-anak sekolah kelas 12, kelas 3 SMP, 6 SD akan menghadapi ujian akhir. Dan pasti akan menghadapi yang namanya preparation dan segala macam. Anggaplah kita setiap hari lagi prepare untuk menghadapi ujian demi ujian setiap hari yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, saudara. Ujiannya apa? Ya ujian kehidupan, saudara. Mungkin ujian tertulis bisa kelar kalau kita sudah kelar sekolahnya. Tapi ujian kehidupan akan selalu ada sampai Tuhan datang dan mengangkat setiap kita. Jadi hari ini, saudara, iman harus dikembangkan. Proses apapun dalam hidup setiap kita, jangan kita berkata, Tuhan kok masalah ini selalu ada. Ya masalah memang selalu ada, saudara. Kalau nggak ada masalah mungkin kita sudah kembali ke atas. Masalah akan selalu ada, ujian akan selalu ada. Tapi ini
yang akan menimbang seberapa besar iman percaya kita sama Tuhan. Dan dikatakan bahwa imanmu akan menghasilkan ketekunan. Ayat 3 dan 4 tadi berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ketika kita bertekun dalam Tuhan, dikatakan biarlah ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Artinya apa? Ketika kita lulus dalam iman kita dan kita bertekun di dalam Tuhan, kita akan memperoleh semua apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, saudara. Asalkan tekun. Tekun bukanlah suatu hal yang mudah, saudara. Saya pun masih belajar. Saya pun masih belajar untuk bisa bertekun dalam semua hal, baik secara jasmani maupun secara rohani. Untuk kita bisa bertekun, perlu yang namanya perjuangan dalam kehidupan kita. Melakukan dengan tekun apa yang kita imani, itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Kolose 1 ayat 23a berkata, sebab itu kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Stop sampai sini. Firman-Nya berkata, kita harus bertekun, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser. Karena apa? Karena kita punya posisi sebagai anak-anak kesayangan Tuhan, amin. Dan yang namanya anak kesayangan, pasti akan Tuhan sediakan semuanya bagi setiap kita, saudara. Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan, teguh, pantang menyerah, tidak mundur, tidak goyah. Itu namanya tekun. Jangan sampai kita mengalami sebuah kegagalan, kita jadi berhenti. Beberapa waktu lalu Ko Fedi berbicara tentang belajar dari kegagalan untuk mencapai posisi yang tertinggi. Jangan sampai ketika kita menemui kegagalan yang pertama, itu membuat kita jadi goyah, saudara. Tapi belajar untuk bertekun, belajar untuk tetap percaya, kan udah punya iman dalam hidup kita. Pakai iman itu dalam kehidupan setiap kita. Ibrani 10 ayat 36 berkata, Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Saya percaya setiap kita pasti mau menerima janji Tuhan. Tetapi sebelum itu kita terima, dikatakan memerlukan ketekunan supaya kita melakukan kehendak Allah. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan setiap kita, saudara. Jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi malas, kita menjadi mundur ke belakang. Tetapi belajarlah untuk kita bertekun dalam segala hal. Ketekunan akan membuat kita menjadi lebih kuat. Ketekunan akan membawa kita berhasil. Dan yang paling penting, ketika kita bertekun di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sampai nanti kita balik ke surga, akan membawa keselamatan bagi setiap kita. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang tekun dan bertahan sampai pada kesudahannya, dikatakan apa? Akan selamat. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti siang, sore, malam, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan ada untuk setiap kita. Yang kita tahu bahwa Tuhan memberikan
pengajarannya buat setiap kita. Dan Tuhan mengajarkan pagi ini tentang ketekunan. Maka lakukanlah akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena saya percaya ketika kita beriman dan tekun di dalam Tuhan, ujungnya ada keselamatan yang akan kita terima. Amin. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Yakobus ayat yang tadi yang kelima dan 6 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah, sekali lagi, kita meminta hikmat di dalam iman kita. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang bimbang sama kayak gelombang laut yang akan diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Hikmat Tuhan berikan pada setiap kita setiap hari. Dan kenapa kita berbicara ruah hokema setiap hari? Supaya ada roh hikmat turun dalam kehidupan setiap kita. Percaya nggak percaya, setiap hari kita perlu hikmat saudara. Untuk memutuskan, untuk ngelakuin segala sesuatu, untuk kita dalam bekerja, mana dulu yang harus kita kerjain. Dalam pelayanan pun juga perlu yang namanya hikmat. Semua perlu yang namanya hikmat saudara. Gak bisa kita berjalan dengan pikiran kita sendiri, dengan kekuatan sendiri. Capek, akan capek saudara. Tetapi kalau kita menyertakan Tuhan, kita meminta hikmat yang dari Tuhan, maka Tuhan yang akan mengatur segalanya. Salomo, dia minta hikmat. Ketika ditawari mau minta apa? Dia cuma minta hikmat dan kebijaksanaan. Dan ketika dia dikasih itu, langsung dikasih ujian. Ya kan, 2 orang ibu rebutan anak, rebutan bayi. Yang satu mengklaim, sampai akhirnya ngomong, ya udah dibagi 2 aja bayinya. Mau enggak? Biar sama-sama adil. Satu dapat setengah, ya kan? Tapi dalam kondisi udah tidak bernyawa. Mungkin kalau orang yang nggak mengerti apa itu hikmat, mungkin akan bilang, wah Salomo nih gila nih, masa bayinya dibelah jadi 2, ya kan? Wah Raja Edan ini raja gila ini kan, masa raja ngomongnya kayak gitu, masa raja nyuruh anaknya dibelah jadi 2, sinting apa ya? Mungkin hari itu banyak orang yang kusuk-kusuk di belakang, ini Salomo nih kenapa ngomongnya kayak gitu ya? Masa bayi dibelah jadi 2 gitu kan? Kita nggak pernah bisa mencerna apa yang Tuhan turunkan dalam kehidupan setiap kita, dan juga Salomo hari itu. Mungkin bagi setiap orang yang mendengar ini raja gila, bayi dibelah. Tetapi itu hikmat yang turun untuk melihat siapa ibu kandung yang sebenarnya. Sudah sama tahu ceritanya kan akhirnya gimana? Hikmat itu penting bagi setiap kita. Ruah hokemah, roh hikmat kebijaksanaan. Boleh ditampilin roh hokemah? Roh hikmat kebijakan, akal budi. Itu yang Salomo dapat hari itu. Untuk dapat menimbang, ya kan, melihat perkara yang ada, memutuskan. Meskipun banyak orang yang mungkin kaget dengan apa yang dia bicarakan, dan memimpin kepada kebenaran. Salomo sudah mengalami itu, dan saya percaya itu pun akan kita alami dalam kehidupan setiap kita. Amin. Hikmat kita minta setiap hari. Ruah hokemah, Tuhan kasih saya roh hikmat untuk bisa menimbang, memutuskan yang benar Tuhan. Iman, ketekunan, hikmat, ini menjadi 3 paket yang komplit untuk kita ada dalam kehidupan setiap kita saudara. Menjalani hidup hari demi hari, ini adalah modal utama untuk kita punya dalam kehidupan setiap kita. Karena saya percaya iman akan membuat kita menjadi tekun, dan ketekunan akan membuat kita mengalami hikmat Tuhan.
Dan saya percaya pagi hari ini setiap kita, setelah ini kita akan berdoa biar Tuhan sendiri yang menurunkan iman, kepercayaan, ketekunan, dan roh hikmat pada setiap kita. Amin. Mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan, kami belajar untuk kami punya iman yang kuat, yang mau dikembangkan menjadi besar Tuhan. Kami belajar untuk kami boleh bertekun di dalam pengajaran dan perjalanan iman kami. Dan kami belajar untuk kami bisa memiliki hikmat di dalam ketekunan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami putuskan, apa yang kami pikirkan, semuanya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Biar hari demi hari Tuhan kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Bapak, setiap kami punya ujian yang berbeda, punya proses yang berbeda, tapi kami percaya iman, ketekunan, hikmat berasal daripada-Mu Tuhan bagi setiap kami. Mari biar pagi hari ini Bapak terus ajar kami dan didik kami untuk kami punya iman kepada-Mu, tekun hanya kepada-Mu, dan meminta hikmat hanya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, biar kehidupan kami Tuhan hari demi hari kami jalani, kami lakukan bersama dengan Engkau Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan, Kau yang melihat setiap iman-iman kami yang mungkin sedang kendor hari-hari ini Bapa, mari perkuat kembali Tuhan. Kau melihat, Kau yang menyelidiki setiap iman-iman kepercayaan kami, yang mungkin kami lagi capek, kami lagi jenuh Tuhan. Mari Tuhan perkuat dan segarkan kembali Tuhan. Dan kami percaya Bapa, pengikutan kami akan Engkau, ketaatan, kesetiaan, ketekunan Tuhan Kau berikan setiap hari bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ada hikmat-Mu, ruah hokemah yang kami berkatakan setiap pagi Tuhan, mengalir masuk hari demi hari dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, biar pagi hari ini Tuhan kami minta, biar ini menjadi paket yang komplit dalam kehidupan setiap kami. Iman, ketekunan, dan hikmat biar ada bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini Bapa, untuk setiap kesehatan kami percaya Bapa, Engkau yang pelihara kami sampai pada hari ini Tuhan. Ini bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami juga berdoa untuk keadaan di bangsa kami, kota kami Tuhan. Kami percaya Bapa, semua yang baik pasti terjadi di bangsa kami. Semua yang dari Tuhan, semua yang ilahi Kau nyatakan di bangsa kami dan di kota kami Tuhan. Kami percaya Engkau berkati bangsa kami, Kau yang lindungi, Engkau yang proteksi dengan sempurna sampai semua rencana-Mu digenapi atas bangsa dan kota kami Tuhan. Kami percaya Bapa, pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, sepakat Tuhan berdiri untuk negeri ini Tuhan. Kami percaya tidak lama lagi kami akan melihat Tuhan semuanya terjadi dan digenapi atas bangsa ini. Setiap nubuatan, setiap janji-Mu, setiap firman Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyatakan dengan segera dan menggenapi semuanya dalam kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bawa Tuhan negeri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya hati-Mu ada atas bangsa ini dan mata-Mu tertuju atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau terima pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya minyak dan anggur tidak dapat dirusakkan. Kami percaya Bapa, minyak yang dari surga yang mengurapi kami, yang akan memperbaharui perjanjian kami bersama dengan Engkau. Mari siapkan minyak urapan dalam hidup setiap kita. Tuhan, di tangan kami ada minyak yang berasal daripada-Mu. Ini bukan jimat, ini bukan hal-hal yang tidak baik, tapi kami percaya ini berasal dari surga untuk setiap kami Tuhan pagi hari ini. Biar minyak urapan ini Tuhan yang akan mengurapi kami dari
ujung kepala kami Tuhan, mata kami, telinga kami, mulut kami Tuhan. Biarlah panca indera ini Tuhan boleh berfungsi sebagaimana mesti yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Biarlah mata kami melihat hal yang daripadamu, telinga kami mendengar kabar keselamatan, dan mulut kami menggemakan dan mendeklarasikan setiap firman-Mu. Kami mau urapi hati kami Tuhan. Mari lekatkan hati ini dengan hati-Mu Tuhan. Kami perlu yang namanya dilekatkan dengan sangat kuat di hati-Mu Tuhan, supaya hidup kami Tuhan tetap melekat dengan Engkau. Semua kelemahan kami, tegal tengkuk kami Tuhan, semua apapun Tuhan yang membuat kami menjauh dari Engkau, kami patahkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Biar kami tunduk dan taat hanya kepadamu Tuhan. Kami urapi kedua tangan kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, kami percaya Kau Tuhan yang akan membawa kami mengalami kemenangan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tidak ada kegagalan di hidup setiap kami. Apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan berhasil di tangan-Mu Tuhan. Kami mau urapi kedua kaki kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau yang perkuat kedua kaki kami, untuk kami bisa berdiri sampai garis akhir. Kami berdiri sampai Tuhan datang yang kedua kali, menyambut kedatangan Sang Raja. Kami percaya kemanapun Kau akan membawa setiap kami. Mari Bapa, perkuat kedua kaki kami untuk kami bisa berjalan, berlari lebih cepat lagi bersama dengan Engkau. Terima kasih buat pengurapan yang baik, buat pengurapan yang selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Kami percaya Bapa, hidup kami terproteksi dan ditandai oleh urapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk memimpin kami, Ibu Gembala kami Tuhan. Mari Bapa, Kau yang menyertai, melindungi, Kau yang memberkati beliau Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan akan menggenapkan semua yang ilahi dalam kehidupan beliau Tuhan. Kami percaya, kami sepakat menopang Ibu Gembala kami Tuhan. Kami percaya pemimpin kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang buat Tuhan terus naik dan tidak menjadi turun. Kami berdoa buat setiap apapun yang beliau kerjakan, setiap pengajaran, setiap apapun yang dilakukan, semuanya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak buat segalanya. Pagi ini kami berdoa buat setiap kami, kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan mengalir masuk dalam kehidupan kami. Dari pagi sampai malam hari nanti kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya hari ini kami akan melihat pintu yang terbuka lebar bagi setiap kami Tuhan. Dalam hal apapun yang kami kerjakan, Kau bukakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan berkati kita semua.